Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-340. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, semakin dekat dengan rumahnya, Pandan Wangi menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak mengerti kesimpulan apakah yang ditangkap oleh Gupito atas sikapnya. Ia belum sampai mengatakan apapun kepadanya. Tetapi bukan saja Pandan Wangi yang berdebar-debar, namun juga Sekar Mirah. Ia akan bertemu dengan Swandaru Geni, dan yang lebih mendebarkan jantungnya adalah nama yang selama ini selalu menghantuinya, Sidanti. Apa yang akan aku lakukan atasnya? Desisnya, karena Sekar Mirah telah mendengar dari orang-orang Menoreh di sepanjang perjalanannya bahwa Sidanti dan Argojoyo kini ditahan di rumah kepala tanah perdikan Menoreh. Namun dendamnya kepada anak muda itu telah melonjak sampai ke ujung ubun-ubun. Di sepanjang jalan, diam-diam Pandan Wangi teringat pula cerita kakaknya tentang seorang gadis yang bernama Sekar Mirah. Seorang gadis yang menurut kakaknya telah melukai hatinya dan berbuat tidak sewajarnya. Tetapi setelah ia mengetahui sifat-sifat kakaknya, maka ia sudah tidak begitu mempercayai lagi ceritanya. Apalagi setelah ia melihat sendiri gadis yang bernama Sekar Mirah itu. Ketika mereka mendekati halaman rumah kepala tanah perdikan, dari kejauhan mereka sudah melihat para peronda di muka regol. Namun kemudian mereka pun melihat bahwa di antara peronda yang berdiri sebelah menyebelah jalan itu terdapat Gupolo. Agaknya ia hampir tidak sabar lagi menunggu, sehingga setelah menyerahkan pengawasan Ki Argojoyo kepada beberapa orang pengawal, ia sendiri menunggu dengan gelisah kedatangan Gupito dan Pandan Wangi. Tetapi kini ia melihat 4 orang datang bersama-sama, di antaranya Pandan Wangi dan Gupito. Siapakah yang tua? Ia bertanya di dalam hatinya. Semakin dekat, Gupolo menjadi semakin jelas melihat kedua orang kawan Pandan Wangi dan Gupito itu. Tetapi seperti orang bermimpi ia memperhatikan mereka. Seorang gadis dengan tongkat baja putih dengan pangkal sebuah tengkorak kecil yang berwarna kekuningan. Tongkat serupa itu pula lah senjata Tohpati. Tetapi menurut dugaannya, tongkat itu pasti sudah dibawa oleh Untara Kepajang. Kisumangkar. Ia berdesis. Gupolo menjadi berdebar-debar. Ia tidak mengerti bagaimana hal itu dapat terjadi. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Yang datang bersama Pandan Wangi dan Gupito adalah Sekar Mirah dan Kisumangkar. Tiba-tiba Gupolo tidak dapat mengendalikan dirinya. Dengan dada yang berdebar-debar, ia meloncat berlari menyongsong orang-orang berkuda itu. Belum lagi mereka mendekat,
Kupolo sudah berteriak. Hei, kau itu Mirah! Sekar Mirah tersenyum. Sudah lama ia tidak melihat kakaknya. Perasaan rindu yang melonjak di dadanya ditahankannya. Ketika Swandaru berdiri di samping kudanya, ia masih tetap duduk saja di atas punggung kuda itu. Mirah? Sekar Mirah tidak beranjak dari tempatnya. Mirah, apakah kau kesurupan? Tiba-tiba tangan Swandaru yang juga bernama Kupolo itu menarik tangan Sekar Mirah, sehingga gadis itu hampir saja jatuh terpelanting dari kudanya. Tetapi dengan tangkasnya, ia justru meloncat dan atas bantuan Kupolo, Sekar Mirah berhasil tegak di atas tanah. Kupolo heran sejenak melihat sikap adiknya, namun kemudian diterkamnya pundak gadis itu dan diguncang-guncangnya. Hei, kenapa kau kemari Mirah? Bagaimana dengan ayah dan ibu? Sakit, desis adiknya. Lepaskan dahulu. Bagaimana kau kemari? Lalu katanya, Hei, Paman Sumangkar, apakah Kiai yang membawa Mirah kemari dan memberinya mainan serupa ini? Iya, Ngger, akulah yang memberinya. Apakah kau dapat juga mempergunakan? Kupolo bertanya kepada adiknya, kemudian katanya, Tetapi, bagaimana dengan ayah dan ibu? Ayah dan ibu siapa? Sekar Mirah bertanya. Kupolo mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan itu. Ayah dan ibuku? Ia menjawab. Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. Aku belum mengenal ayah dan ibu seorang anak muda gemuk yang bernama Kupolo. Hus! Kupolo berdesis. Jangan main-main ya. Aku bertanya sebenarnya. Bagaimanakah ayah dan ibu? Sekar Mirah memandang Kupolo dengan tajamnya, dan sekali lagi ia berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak kenal dengan seorang yang bernama Kupolo. Bagaimana aku dapat mengatakan sesuatu tentang ayah dan ibunya? Kemayu kau, desis Kupolo. Kalau kau tidak kenal Kupolo, maka kau tidak akan mengenal Kupito. Kenapa kau mengikutinya kemari? Siapa yang mengikutinya? Paman Sumangkar, dan kau mengikuti Paman Sumangkar. Begitu. Aku tidak mengikuti siapapun. Omong kosong. Sekarang jawab. Bagaimana dengan ayah dan ibu? Apakah mereka selamat? Sekar Mirah akhirnya tidak dapat mengganggunya terus. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia menjawab. Iya, ayah dan ibu selamat. Syukurlah. Dan kau sudah terlampau lama pergi. Ayah dan ibu menunggu siang dan malam, apalagi ibu. Karena itu, aku diizinkannya mencarimu kemari, asal diantar oleh Paman Sumangkar. Ya, aku memang sudah terlampau lama pergi. Kupolo mengerutkan keningnya, lalu katanya, Marilah Paman Sumangkar. Tetapi tiba-tiba ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Maaf, bukan akulah tuan rumah. Tetapi di sini ada putri kepala tanah perdikan menoreh. Lalu ia bertanya kepada Pandan Wangi. Apakah kau akan mempersilahkan mereka? Tiba-tiba saja sikap Pandan Wangi menjadi sangat kaku. Ia tidak dapat mengesampingkan masalah dirinya sendiri, sehingga karena itu ia tidak segera menjawab. Tetapi ketika terpandang olehnya mata Swandaru itu, kepalanya justru tertunduk.
Swandaru menjadi heran melihat sikap itu, tetapi kemudian ia pun menyadarinya pula, sehingga tiba-tiba saja sikapnya pun menjadi lain. Dengan nada yang datar ia berkata, "Mirah, kau di sini bukan berada di rumahmu sendiri. Kau harus mencoba menyesuaikan dirimu." Gupito melihat sikap kedua anak-anak muda yang tiba-tiba menjadi kaku itu. Karena itu, maka ia pun mencoba untuk mengatasi keadaan. "Marilah kita teruskan perjalanan yang tinggal beberapa langkah ini." Pandan Wangi berpaling kepadanya dan Gupito pun berkata pula, "Berjalanlah dahulu, kaulah yang akan mempersilahkan tamu-tamu kami." Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi kudanya melangkah lambat mendahului yang lain. Di belakangnya, Gupito dan Kisumangkar tidak lagi berada di punggung kuda. Mereka pun berloncatan turun dan berjalan bersama-sama dengan Sekar Mirah dan Kupolo. Pandan Wangilah yang mendahului masuk ke halaman rumahnya. Didapatinya Samekto dan Kerti berdiri gelisah di tangga pendopo. Kau Wangi," desis Samekto. "Dapat saja kau membuat orang-orang tua berdebar-debar. Dari mana kau, Pandan Wangi tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi ia langsung memberitahukan kehadiran dua orang tamu, yang salah seorang di antaranya adalah adiknya Kupolo. "Yang seorang?" bertanya Samekto. "Gurunya," jawab Pandan Wangi. "Seorang yang pasti luar biasa seperti gembala bercambuk itu. Muridnya yang bernama Sekar Mirah mempunyai kemampuan yang cukup tinggi." Samekto mengerutkan keningnya, kemudian ia pun bertanya, "Apakah keperluannya? Tanah perdikan ini sudah mulai tenang. Apakah mereka akan ikut mengguncang-guncangnya lagi?" "Tidak, Paman," jawab Pandan Wangi. "Menilik pembicaraan mereka, agaknya mereka sedang mencari Kupolo yang sebenarnya bernama Swandaru." "Itulah mereka," berkata Pandan Wangi ketika ia melihat Gupito dan tamu-tamunya memasuki regol. Samekto sejenak berdiri mematung. "Sambutlah Paman. Paman adalah wakil ayah saat ini, sebelum ayah dapat menemui mereka." "Oh," Samekto tersadar. "Marilah," ajaknya kepada Kerti. Keduanya pun kemudian menyongsong kedatangan tamu mereka, seorang gadis dengan gurunya yang bernama Kisumangkar itu. Ketika Sekar Mirah melihat Samekto dan Kerti menyongsongnya, maka ia pun bertanya kepada kakaknya, "Yang manakah yang bernama Ki Gede Menoreh?" "Bukan kedua-duanya," jawab Swandaru. "Tetapi yang satu, yang depan itu adalah tetua tanah perdikan ini sesudah Ki Argopati. Ialah yang menerima kepercayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan. Sedang untuk tugas-tugas yang menyangkut keamanan, sebagian terbesar diletakkan pada putrinya itu." "Pantas," desis Sekar Mirah. "Kenapa?" "Gadis itu luar biasa." "Dari mana kau tahu?" Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi Kisumangkar yang mendengar percakapan itu tersenyum. Namun ia tidak sempat menyahut. Sedang Gupito yang meskipun mendengar pula, tetapi ia pura-pura tidak mendengarnya sama sekali. Gupitolah yang kemudian memperkenalkan tamu-tamunya kepada Samekto dan Kerti itu. Keduanya kemudian mempersilahkan Kisumangkar dan muridnya untuk naik ke pendopo.
Di sini tinggal seorang gembala yang aneh, berkata Samekto kemudian. yang menurut pengakuannya adalah ayah Kupolo dan Kupito. Tetapi sejak semula aku sudah ragu-ragu. Apakah Ki Sumangkar mengenalnya? Siapa? Bertanya Ki Sumangkar. Bertanyalah kepada Kupito dan Kupolo. Siapakah sebenarnya orang yang mengaku ayahnya itu? Seorang gembala yang bersenjata cambuk. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya, namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ia tahu benar siapakah yang dimaksud oleh Samekto itu. Karena itu ia menjawab, apakah yang kalian maksud seorang gembala tua bersenjata cambuk, tetapi juga seorang dukun? Tepat, sahut Kerti. Dukun itu yang mengobati luka-luka Ki Argopati dengan cermatnya, sehingga agaknya luka itu akan segera dapat sembuh. Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Katanya kemudian, tentu aku mengenalnya. Di manakah gembala itu sekarang? Ia ada di dalam. Kemudian katanya kepada Kupito, apakah kau tidak mengundang ayahmu supaya ikut menemui tamu kita di sini? Kupito tersenyum. Jawabnya, baiklah, aku akan mengundangnya untuk ikut menemui Ki Sumangkar. Kupito pun kemudian masuk ke peringgitan. Gembala tua itu sedang duduk di dalam bilik Ki Argopati. Dengan hati-hati Kupito menjenggukkan kepalanya di pintu yang terbuka itu. Kemudian mengangguk sambil bertanya, apakah aku dapat masuk? Masuklah, desis gembala itu perlahan-lahan. Kupito pun segera masuk dengan hati-hati pula. Siapakah yang masuk? Bertanya Ki Argopati dengan nada datar. Kupito Ki Gede, anakku. Oh, apakah ada keperluan dengan aku? Tidak Ki Gede, sahut Kupito perlahan-lahan. Aku hanya sekedar menemui ayah untuk menyampaikan pemberitahuan. Ada apa? Bertanya gembala itu. Ada tamu ayah. Siapa? Ki Sumangkar bersama Sekar Mirah yang agaknya telah diangkat menjadi muridnya. Gembala itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa. Baik-baik, aku akan menemuinya. Kemudian kepada Ki Gede yang terluka itu, gembala tua itu berkata, Ki Gede, seorang saudaraku datang berkunjung kemari. Aku minta diri sejenak untuk menemuinya. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia bertanya, apakah Pandanwangi sudah kembali? Bukankah ia pergi bersamamu, Kupito? Ia minta izin kepadaku. Tetapi menurut Ki Samekto, ia belum datang sehingga menimbulkan kegelisahan. Ya Ki Gede, jawab Kupito. Tetapi ia sudah datang bersama aku. Ia berada di pendopo, menemui tamu-tamu kami bersama Ki Samekto dan Ki Kerti. Kemana saja kalian pergi? Kami hanya sekedar melihat-lihat daerah tanah perdikan ini. Tetapi kami bertemu dengan Ki Sumangkar di perjalanan, sehingga kami bersama-sama kembali ke rumah ini. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Syukurlah kalau tidak terjadi sesuatu di perjalanan. Tidak Ki Gede. Sekarang silakan kalau kalian ingin menemui tamu-tamu kalian, berkata Ki Argopati kemudian.
Iya, Ki Gede. Kalau Ki Gede tidak berkeberatan, Ki Sumangkar pun akan menemui Ki Gede pula. Tidak ada persoalan apapun yang akan dibicarakan selain memperkenalkan dirinya. Tentu saja, tentu aku sama sekali tidak berkeberatan. Ki Gede berhenti sejenak, kemudian katanya, "Tetapi, siapakah Ki Sumangkar itu?" Ia pernah menjadi seorang penghuni kepatihan Jipang. Ki Sumangkar sebenarnya adalah saudara seperguruan Ki Patih Mantahun yang terbunuh di peperangan antara Jipang dan Pajang. Ki Arkopati mengerutkan keningnya. Tetapi gembala itu meneruskan, Ki Sumangkar telah mendapatkan ampunan karena ia tidak banyak terlibat dalam masalah Jipang dan Pajang. Ki Arkopati kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, "Saudara seperguruan Patih Mantahun bukanlah orang kebanyakan." Gembala tua itu tersenyum. "Demikianlah kiranya, Ki Gede." "Baik, baik. Aku akan menerimanya dengan senang hati." Sejenak kemudian maka Gupito pun mengikuti gurunya keluar dari bilik Ki Arkopati. Di ruang tengah mereka berpapasan dengan Pandan Wangi. "Kemana Wangi?" bertanya Gupito. Menyiapkan minuman untuk tamu-tamu kita. Oh, Gupito mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Ayahmu agaknya menjadi gelisah pula." Kenapa? "Kita terlampau lama pergi," sambung Gupito. Lalu diberitahukannya apa yang sudah dikatakan kepada Ki Gede Menoreh tentang kepergian mereka berdua. "Jangan salah," pesan Gupito kepada Pandan Wangi. "Kalau kau ingin bercerita, sesuaikan ceritamu dengan ceritaku." Pandan Wangi mengangguk. Tegur gembala tua. "Dari manakah sebenarnya kalian? Jadi apa yang kau katakan kepada Ki Arkopati tidak benar?" Bukan tidak benar, jawab Gupito. "Tetapi tidak lengkap. Masih ada beberapa hal yang belum kami katakan sekarang." Gembala tua itu menarik nafas. Gumamnya, "Anak-anak muda sekarang kadang-kadang memang membuat orang-orang tua kebingungan." Gupito tidak menjawab. Ia mengikut saja di belakang gurunya ketika gurunya meneruskan langkahnya ke pendopo. Sedang Pandan Wangi pergi ke dapur untuk mengatur jamuan bagi tamu-tamunya sebelum ia pergi ke bilik ayahnya. Pertemuan antara dua orang-orang tua di pendopo rumah itu merupakan pertemuan yang meriah. Dengan nada yang tinggi Ki Sumangkar berkata, "Apakah Kiai selamat selama kita tidak bertemu? Dan bagaimanakah kabar tentang kambing-kambingmu?" Gembala tua itu pun tertawa sambil membungkuk dalam-dalam. Ia menjawab, "Kami selamat semua di sini. Bagaimana dengan kalian dan Ki Temang Sangkal Putung suami istri?" Ki Sumangkar pun tertawa pula. Ia mengenal orang tua itu dengan 1000 nama dan 1000 warna. Kali ini ia menjadi seorang gembala dengan kedua anak-anaknya. "Selamat Kiai," jawab Ki Sumangkar kemudian. "Ki Temang dan Nyai Temang Sangkal Putung dan seluruh rakyatnya dalam keadaan selamat. Kademangan Sangkal Putung telah mulai berkembang kembali setelah sekian lama dibayangi oleh ketakutan. Syukurlah, dan kini Adi Sumangkar sempat berjalan-jalan sampai ke daerah ini." "Iya," jawab
Ki Sumangkar. Ki Temang Sangkal Putung mengharap Angger Swandaru segera kembali. Kini Sangkal Putung telah diserahkan seluruhnya kepada Sangkal Putung sendiri. Pasukan Pajang sama sekali sudah ditarik. Angger Widura sudah ditarik pula. Jadi paman sudah tidak berada lagi di Sangkal Putung? Bertanya Gupito. Tidak, jawab Ki Sumangkar. Sangkal Putung sudah dianggap dapat menjaga dirinya sendiri. Dan Kiai masih saja berada di Sangkal Putung itu? Iya, sahut Ki Sumangkar. Aku diizinkan tinggal, tetapi setiap saat aku dipanggil, aku harus datang ke Pajang. Kalau Kiai tidak berada di tempat seperti sekarang ini, aku sudah mendapat izin. Gupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya Ki Sumangkar masih belum memiliki kebebasannya sepenuhnya. Dan orang tua itu berkata pula, tetapi aku hampir tidak dapat mengenal lagi daerah sebelah barat Sangkal Putung. Sejak meninggalkan Prambanan, kami merasakan perubahan yang pasti telah menjadi di sebelah barat. Hutan Tambak Boyo, rasa-rasanya sudah tidak singgup lagi. Sebuah jalan telah dibuka dan berbagai padukuhan kecil telah dihuni orang. Semakin ke barat, yang menurut pengenalan kami sebelumnya semakin pepat karena daerah itu mendekati Alas Mentaok. Namun ternyata justru menjadi semakin ramai. Agaknya Alas Mentaok telah dibuka. Dan menurut pendengaran kami, yang membuka Alas Mentaok itu adalah Ki Gede Pemanahan dengan putranya, Mas Ngabehi Loreng Pasar. Gembala tua bersama anak-anaknya itu mengerutkan keningnya. Demikian juga Samekto dan Kerti. Apakah Alas Mentaok sudah menjadi sebuah kota yang ramai? Belum dapat disebut sebuah kota, berkata Ki Sumangkar. Tetapi sebuah padukuhan yang besar, meskipun masih belum teratur. Namun setiap hari berdatangan orang-orang baru dari daerah di sekitarnya dan menetap menjadi penghuni-penghuni baru dari padukuhan yang semakin lama semakin besar itu. Lebih dari itu, mereka yang mengenal siapakah Ki Gede Pemanahan dan siapakah Sutowijoyo itu pun segera mengarahkan pandangan matanya kepada mereka. Padukuhan-padukuhan di sekitar padukuhan besar yang baru itu secara diam-diam mengakui bahwa Ki Gede Pemanahan dan putranya akan dapat memberikan bimbingan kepada mereka, sehingga mereka telah berkiblat ke padukuhan yang baru itu. Mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka menjadi terlampau jauh dari Pajang. Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi aku tidak tahu apalagi yang sudah berkembang di daerah itu, karena aku hanya sekedar lewat. Gembala itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagaimanakah dengan padukuhan-padukuhan di sebelah timur Alas Mentaok itu sendiri? Prambanan dan Sangkal Putung sendiri misalnya. Alas Mentaok baru menjadi dongeng di daerah kami, Sangkal Putung. Tetapi sekali pernah datang Angger Widura dan beberapa orang perwira yang lain. Mereka berbicara dengan Ki Temang tentang perkembangan daerah baru itu. Apa kata mereka? Ki Sumangkar menggeleng. Aku tidak tahu. Aku mendengar sedikit, berkata Sekar Mirah. Apa kata mereka? Kakang Untara mendapat tugas langsung untuk mengawasi daerah selatan. Terasa dada Gupito berdesir mendengar jawaban itu.
Sejak semula mereka yang berada di menoreh telah menduga bahwa senopati muda itulah yang akan mendapat tugas yang berat itu. Tetapi selanjutnya kami tidak tahu. Setiap orang yang mendengarkan cerita itu hanya sekedar mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sehingga pada suatu saat Pandanwangi datang dengan nampan kayu di tangannya, membawa minuman bagi tamu-tamu yang baru datang itu. Sejenak kemudian, mereka pun telah meneguk air hangat dan menikmati makanan yang dihidangkan untuk mereka. Sedang pembicaraan mereka pun telah berkisar tanpa sesadar mereka. Dengan demikian maka tamu-tamu yang bermalam di rumah itu pun menjadi bertambah dengan 2 orang. Mereka ditempatkan di gandok kecuali Sekar Mirah yang mendapat tempat di ruang dalam. Namun dengan demikian, setiap kali Sekar Mirah pasti melihat bagaimana Pandanwangi berusaha melayani kakaknya sebaik-baiknya, meskipun masih tetap di dalam pengawasan yang ketat. Meskipun si Danti sendiri tetap acuh tak acuh terhadap siapapun, tetapi Pandanwangi sama sekali tidak berkecil hati. Ia bersikap baik dan teliti seperti juga terhadap pamannya. Namun terasa oleh Pandanwangi bahwa sikap kakaknya dan pamannya kini telah menjadi jauh berlainan. Hati pamannya yang sekeras batu padas itu semakin lama akan semakin dapat dilunakkan. Tetapi agaknya tidak begitu mudah bagi si Danti. Tetapi Pandanwangi dapat mengerti, Argojoyo adalah adik kandung Argopati. Sedang sejak kelahirannya, si Danti telah dipisahkan oleh jarak yang seakan-akan tidak akan terseberangi lagi dari kepala tanah perdikan menoreh itu. Meskipun hal itu belum lama disadarinya. Meskipun demikian, Pandanwangi tidak segera berputus asa, meskipun kadang-kadang ia harus menitikkan air matanya. Betapa besar dendam yang membara di dada Sekar Mirah terhadap si Danti. Namun sikap Pandanwangi menumbuhkan iba juga di hatinya. Setiap kali ia melihat betapa Pandanwangi seakan-akan diguncang-guncang oleh perasaannya, ia berdiri di persimpangan yang sangat sulit. Argopati adalah ayahnya, ayah yang dicintai dan mencintainya. Sedang si Danti adalah kakaknya yang dilahirkan oleh ibunya pula. Kakak yang telah banyak menolongnya sejak ia masih kanak-kanak, hingga api permusuhan antara ayah dan kakaknya itu sudah mulai kemelut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.